我要杀死你！ Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube A7 Review Film. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul You Are Apple of My Eye. Film ini menceritakan kisah percintaan seorang pria yang menyukai seorang wanita yang paling pintar di kelasnya. Selain itu, sahabat-sahabatnya juga menyukai wanita tersebut, dan mereka pun saling berjuang memperebutkan wanita tersebut. Dengan tidak memperpanjang waktu, mari kita tonton alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan adegan seorang pria yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Pria ini bernama Koteng. Koteng merupakan anak yang nakal dan pemalas, dan selalu mencari masalah di kelas dan di sekolahnya. Koteng memiliki beberapa orang sahabat. Sahabat yang pertama bernama Bocun. Bocun memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu mudah terangsang, sehingga tiba-tiba otongnya bisa bangun sendiri. Sahabatnya yang selanjutnya adalah Aho. Aho sendiri adalah pemeran film boboho di era 90-an. Aho memiliki fisik yang gendut, tapi selalu bersikap dewasa dan juga termasuk anak yang pintar di kelasnya. Sahabat yang selanjutnya bernama Sao. Sao dengan gaya yang sok keren, dan memiliki hobi main basket dan suka mengkoleksi kartu-kartu pemain basket. Kemudian yang terakhir adalah Leo atau dipanggil Gaibi. Gaibi merupakan teman yang memiliki kebiasaan aneh. Kebiasaannya itu adalah suka menggaruk selangkangannya. Selain itu, dia juga memiliki kebiasaan yang suka menarik perhatian wanita dengan trik-trik sulap anehnya. Mereka saling bersahabat dan selalu berkumpul bersama. Dan lebih hebatnya lagi, mereka sama-sama menyukai teman sekelasnya bernama Senchiai. Senchiai merupakan anak yang cantik dan pintar di kelasnya. Senchiai juga memiliki seorang sahabat yang bernama Wan Wan. Scene berpindah ke suasana kelas pada saat belajar. Tiba-tiba Koten dan Bocun melakukan aksi lomba percolian di kelas. Pada saat lagi asik memainkan jarinya, tiba-tiba Sao dengan isengnya menembakkan karet ke otongnya Bocun hingga menjerit, dan akhirnya ketahuan oleh gurunya, dan mereka pun dihukum guru dan kepala sekolah. Lalu pada akhirnya kepala sekolah memindahkan tempat duduk Koteng di depan Chiai. Pada scene yang lain diceritakan bagaimana cara sahabat-sahabatnya menaklukkan hati Senchiai. Gaibi dengan trik sulap anehnya, Sao dengan gaya main basketnya, walaupun terkadang berujung memalukan, Aho dengan gaya yang dewasa dan memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian Bocun dengan gaya lucunya sambil meniup seruling saktinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menaklukkan hati Chiai. Lalu scene berpindah lagi di suasana kelas pada saat mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi saat itu Chiai lupa membawa buku bahasa Inggrisnya. Pada saat guru menanyakan siapa yang tidak membawa buku, lalu tiba-tiba Koteng memberikan bukunya kepada Chiai. Lalu dia pun berdiri dan akhirnya mendapat hukuman dari gurunya. Dan setelah itu, Chiai berterima kasih kepada Koteng. Semenjak kejadian itu, Chiai mulai merasa perhatian dengan Koteng dan memintanya untuk belajar dan menyelesaikan contoh-contoh soal latihan di rumah. Karena adanya perasaan terpendam kepada Chiai, Koteng pun berusaha menyelesaikan semua tugas yang diberikan Chiai dengan penuh semangat. Hal itu berlanjut terus-menerus setiap hari dan membuat mereka menjadi dekat dan akrab, sampai muncul benih-benih asmara di antara mereka. Semenjak itu, kepribadian Koteng menjadi berubah. Yang awalnya nakal dan selalu membuat onar, sekarang menjadi anak yang baik.
dan perlahan-lahan nilai dia di sekolah menjadi baik. Pada suatu hari, Chai mengajak Koteng belajar bersama di malam hari. Tujuannya agar nilai ujian Koteng menjadi semakin bagus. Nah, pada malam itu Koteng menantang Chai untuk bertaruh siapa yang nilai ujiannya lebih tinggi. Dengan hukuman, jika Koteng yang kalah, maka dia akan menyukur rambutnya. Namun, jika Chai yang kalah, dia harus mengikat rambutnya. Nah, setelah mereka berdua berjuang belajar bersama setiap hari, tibalah hari pengumuman nilai. Ternyata hasilnya Chai lah yang menjadi pemenang, dan Koteng pun menjalani hukuman dengan menyukur rambutnya di tengah malam. Saat itu, mereka lagi belajar bersama di sekolah. Namun besoknya, tiba-tiba terlihatlah Chai yang berjalan dengan rambut terikat yang membuat semuanya terpesona melihatnya. Scene berlanjut di esok harinya. Saat itu security sekolah datang ke kelas untuk menyelidiki hilangnya uang kas di kelas. Namun security menyuruh siswa-siswa untuk menulis nama-nama yang dicurigai mencuri uang tersebut. Saat itu Koteng dan teman-temannya tidak terima mereka dituduh mencuri. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan panjang antara security dan siswa di kelas tersebut. Pada akhirnya security tersebut dilempar dengan menggunakan tas oleh siswa-siswa tersebut. Dan akhirnya siswa yang terlibat dalam pertikaian tersebut mendapat hukuman. Dan Chai pun mendapat hukuman hingga sampai menangis karena dia tidak pernah sama sekali mendapat hukuman selama di sekolah. Scene berlanjut di hari kelulusan mereka di sekolah, dan mereka pun merayakan kelulusan mereka dengan sukacita. Hingga akhirnya mereka mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi. Dan setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, mereka pun berlibur ke pantai. Saat itu Aho menanyakan kepada Chai tentang tipe laki-laki yang disukanya. Chai menjawab, dia menyukai laki-laki dewasa. Tapi entah kenapa dia menyukai Koteng yang sangat kekanak-kanakan. Jadi suatu malam, Chai menelpon Koteng untuk berjumpa. Nah, saat itu Koteng datang dan melihat Chai yang menangis di halaman rumahnya. Chai bersedih karena saat ujian masuk perguruan tinggi dia mengalami sakit perut dan menyebabkan dia tidak konsentrasi untuk mengisi jawaban ujiannya. Nah, saat itu Koteng berusaha menenangkannya. Sampai akhirnya mereka semua masuk perguruan tinggi dengan mengambil kampus dan jurusan yang berbeda-beda. Aho masuk ke Universitas Tsinghua dengan mengambil jurusan ekonomi. Gaibi masuk Universitas Fengsha dengan mengambil jurusan teknik informatika. Sao masuk Universitas Chengkung dengan mengambil jurusan teknik kimia dan mengurungkan niatnya menjadi pebasket NBA. Dan Chai pun dengan nilainya yang kurang memuaskan saat tes, akhirnya masuk ke Universitas Pendidikan untuk menjadi guru. Dan hanya Boci yang gagal masuk perguruan tinggi. Saat mereka berpisah, Koteng pun memberikan kenang-kenangan pada Chai. Kemudian meminta Chai untuk tidak mendekati laki-laki manapun. Dan mereka berjanji akan bertemu di liburan Natal nanti. Selama melakukan LDR, mereka sering berkomunikasi via telepon setiap malam. Dan akhirnya liburan Natal pun telah tiba. Mereka pun akhirnya bertemu dan berjalan bersama menghabiskan waktu liburan. Nah, jadi saat itu Chai mencoba menanyakan perasaan Koteng terhadapnya. Seolah-olah dia ingin mempertegas hubungannya dengan Koteng. Namun karena sikap tidak berani Koteng, menyebabkan hubungan mereka menjadi gantung. Karena Koteng merasa takut Chai menolaknya dan tidak mencintainya. Kemudian scene berlanjut di kamar mandi asrama kampus tempat Koteng kuliah. Koteng ingin mengadakan kompetisi bertarung untuk menunjukkan kehebatan dan kejantanannya kepada Chai. Namun Chai melarangnya untuk mengadakan kompetisi itu. Saat itu Koteng tidak peduli dan tetap melanjutkan kompetisi. Hingga akhirnya pada saat kompetisi dimulai, Koteng pun babak belur. Nah, saat itu juga Chai datang dengan ekspresi cemas dan marah. Setelah kompetisi berakhir, mereka pun bertengkar hebat dan mengatakan Koteng sangat kekanak-kanakan.
Namun setelah kejadian itu mereka pun memutuskan untuk berpisah, walaupun belum jadian. Hari silih berganti, waktu pun terus berjalan. Teman-teman Koteng pun mengetahui hubungan mereka telah berakhir, dan mereka pun langsung tancap gas untuk mengejar Chai. Namun pada akhirnya Aholah yang berhasil mendapatkan Chai, walaupun mereka hanya berpacaran 3 bulan. Karena Chai merasa tidak nyaman dengan Aho, dan Koteng pun tetap dalam kondisi patah hati sambil menunjukkan hobi percoliannya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 99, terjadilah gempa besar yang melanda Taiwan, dengan pusat gempa berada di kota Taipei. Sesaat setelah terjadi gempa, Koteng pun menelpon Chai karena khawatir dengan keadaannya. Karena dia tahu pusat gempa berada di Taipei, yaitu tempat kuliah Chai sekarang. Mereka pun akhirnya mengobrol lama sambil mengenang masa lalu mereka dulu. Kemudian scene berlanjut beberapa tahun kemudian setelah gempa terjadi. Saat itu diperlihatkan semua teman-teman Koteng yang sudah berhasil. Sao yang sudah bekerja sebagai penjual mobil bekas, kemudian Gaibi bekerja sebagai PNS di perpustakaan, dan Aho juga sudah bekerja sebagai sales asuransi. Boci pun yang dulunya pernah gagal masuk kuliah, sekarang sudah melanjutkan kuliah ke Amerika. Dan yang terakhir adalah Wan Wan yang sudah sukses dan terkenal berkat gambar kartun emot buatannya. Dan Koteng pun sudah bekerja sebagai penulis novel pada saat itu. Sampai di suatu hari, Koteng pun mendapatkan telepon dari Chai, dan Chai mengundangnya untuk datang ke pernikahannya. Kemudian sesampainya di hari pernikahan Chai, semua sahabat-sahabatnya pun datang dan berkumpul bersama. Mereka bercanda dengan mengatakan tidak rela jika Chai menikah dengan orang lain. Saat itu Koteng mengatakan sesuatu ke teman-temannya. Saat kau mencintai wanita, kau tak akan rela melihatnya menikah dengan orang lain dan mendoakan mereka. Pada saat itu datanglah kedua mempelai untuk masuk ke panggung. Saat itu terlihat ekspresi Koteng yang sangat tenang dan sambil tersenyum melihat wanita yang dicintainya bergandengan tangan dengan laki-laki lain. Sambil berkata, ternyata aku salah. Ternyata saat kau mencintai wanita, kau akan bahagia saat dia menemukan pria idamannya dan bahagia selamanya. Setelah selesai acara, sesi selanjutnya adalah foto bersama mempelai. Saat itu Koteng dan teman-temannya menghampiri mempelai, dan Gaibi pun meminta izin kepada suami Chai untuk mencium Chai. Namun suami Chai memberikan syarat untuk menciumnya terlebih dahulu. Saat itu teman-teman Koteng menolak syarat itu. Namun tiba-tiba Koteng menghajar suami Chai dengan cipokan secara membabi buta, sambil membayangkan yang diciumnya itu adalah Chai. Setelah ciuman itu berakhir, Koteng mengatakan sesuatu kepada Chai, aku akan tetap kekanak-kanakan. Dan film pun berakhir.